Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rozan Akila dari kelas IF 2B, Prodi Informatika, dan di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan apa saja yang saya dapatkan selama berkuliah character building. Yang pertama ada materi integritas. Jadi integritas ini adalah sifat atau keadaan menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Secara sederhana, integritas dapat diartikan sebagai kesesuaian antara ucapan dan tindakan. Orang yang berintegritas akan selalu bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinannya, meskipun dalam keadaan yang sulit. Lalu, ada juga ciri-ciri dari orang yang berintegritas ini. Yang pertama, mereka selalu berkata jujur, meskipun dalam situasi yang sulit, lalu berpegang kepada prinsipnya, yaitu memiliki nilai-nilai dan keyakinan kuat dan selalu bertindak sesuai nilai-nilai tersebut. Lalu konsisten, di mana konsisten ini maksudnya tindakannya selalu selaras dengan ucapannya. Lalu selanjutnya ada mereka bertanggung jawab. Lalu mereka juga memperlakukan orang lain dengan adil dan tidak memihak. Lalu mereka berani mengatakan atau melakukan apa yang benar meskipun tidak banyak dilakukan orang lain atau tidak populer. Lalu mereka berempati dan peduli terhadap orang lain. Lalu ada juga manfaat dari memiliki integritas ini. Jadi manfaatnya itu membangun kepercayaan karena orang-orang yang berintegritas akan lebih mudah dipercaya oleh orang-orang. Lalu ada meningkatkan rasa hormat juga karena orang-orang akan lebih menghormati orang yang berintegritas. Meningkatkan kredibilitas. Maksud kredibilitas itu lalu selanjutnya ada meningkatkan kredibilitas. Orang-orang akan lebih percaya dengan apa yang dikatakan dan dilakukan oleh orang berintegritas. Lalu memperkuat karakter. Karena integritas ini membantu membangun karakter yang kuat dan teguh. Karena integritas ini membangun karakter yang kuat dan tangguh. Lalu meningkatkan kebahagiaan. Karena orang yang berintegritas ini biasanya merasa lebih bahagia dan puas dengan hidup mereka. Selanjutnya ada boldness. Boldness sesuai katanya dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya adalah tegas. Jadi pada dasarnya bisa diartikan sebagai keberanian kepercayaan diri yang kuat. Seseorang yang bold itu tidak takut mengambil risiko dan tetap bertindak meskipun menghadapi tantangan dan ketidakpastian. Jadi di sini ada beberapa aspek dari boldness itu sendiri, yaitu keberanian, kepercayaan diri, kesediaan untuk mengambil risiko, juga ketegasan, dan kreativitas. Jadi yang di sini dimaksud dengan kepercayaan diri itu maksudnya keyakinan pada kemampuan diri sendiri untuk berhasil. Kesediaan untuk mengambil risiko itu juga maksudnya ada kemauan untuk mencoba sesuatu yang baru meskipun ada kemungkinan gagal. Dan ketegasan tentu saja adalah kemampuan menyatakan pendapat dan keinginan Anda atau kita dengan jelas. Jadi boldness ini bisa diterapkan dengan jadi boldness ini bisa diterapkan dalam berbagai situasi. Misalnya mencoba hal baru, yaitu seperti mulai bisnis, belajar keterampilan baru, berpergian ke tempat yang belum pernah dikunjungi. Juga mengejar impian seperti melamar pekerjaan yang diinginkan, menulis buku, mencari hobi dengan serius. Terus juga membela apa yang kita yakini gitu. Berbicara tentang keadilan atau mendukung orang yang sedang tertindas. Terus menjadi diri sendiri, tidak perlu takut untuk mengekspresikan diri Anda. Lalu menjadi diri sendiri, tidak perlu takut untuk lalu menjadi diri sendiri, tidak perlu takut untuk mengekspresikan diri dan menjadi unik. Namun, penting untuk dicatat bahwa boldness atau ketegasan ini yang berlebihan bisa menjadi sangat namun penting juga untuk dicatat bahwa boldness yang berlebihan bisa menjadi hal yang negatif.
Misalnya jika kita terlalu berani dan tidak memikirkan konsekuensinya, bisa juga bisa saja membuat keputusan yang buruk. Lalu yang ketiga ada loyalitas. Jadi loyalitas ini adalah sifat atau keadaan yang menunjukkan kesetiaan dan konsisten dan mendalam kepada seseorang, kelompok, atau institusi. Orang yang loyal tetap mendukung dan berkomitmen kepada orang lain, bahkan dalam situasi yang sulit. Dan berikut adalah beberapa ciri orang yang loyal, yaitu tentu saja yang pertama setia, selalu mendukung dan membela orang yang mereka sayangi meskipun dalam situasi yang sulit. Lalu percaya pada orang lain dan yakin bahwa mereka akan selalu ada untuk mereka. Komitmen, bersedia untuk mencurahkan waktu, tenaga, dan sumber daya mereka untuk orang lain. Juga pemaaf, mampu memaafkan orang lain atas kesalahan mereka. Lalu juga bersyukur, menghargai apa yang mereka miliki, dan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk orang lain. Lalu loyalitas itu apa sih manfaatnya? Jadi manfaat dari memiliki loyalitas ini, kita bisa membangun hubungan yang kuat. Jadi loyalitas membantu membangun hubungan yang kuat dan langgeng dengan orang lain, meningkatkan kepercayaan. Jadi orang-orang akan lebih percaya kepada orang yang loyal kepada mereka. Terus meningkatkan rasa hormat juga, meningkatkan kebahagiaan juga. Jadi loyalitas ini adalah nilai yang penting untuk dimiliki setiap orang. Dengan memiliki loyalitas, kita dapat bangun hubungan yang lebih kuat dengan orang lain, meningkatkan kepercayaan dan rasa hormat, dan mencapai kebahagiaan yang lebih besar dalam hidup. Selanjutnya ada PAK. Apa sih PAK itu? Jadi PAK itu adalah pendidikan anti korupsi, di mana pendidikan anti korupsi itu adalah usaha sadar dan sistematis yang dilakukan secara terpadu untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada peserta didik, mulai dari TK atau PAUD hingga perguruan tinggi. Jadi PAK ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang korupsi dan dampaknya bagi individu, masyarakat, dan bangsa. Lalu membangun karakter berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab. Juga membangunkan keterampilan untuk mencegah dan memberantas korupsi. Juga menanamkan budaya anti korupsi di lingkungan pendidikan. Jadi ruang lingkup PAK itu apa sih? Jadi yang pertama itu ada pendidikan formal, diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi. Pendidikan non formal dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti seminar, workshop, dan pelatihan dan lain-lain. Lalu pendidikan informal dilakukan melalui keluarga, komunitas, dan media sosial. Lalu selanjutnya ada metode-metode yang digunakan untuk menerapkan pendidikan anti korupsi ini. Yang pertama itu penanaman nilai, tentu saja dilakukan melalui kegiatan seperti ceramah, diskusi, dan simulasi, dan lain sebagainya. Lalu ada pengembangan keterampilan, dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, kepemimpinan, jurnalistik, dan advokasi. Lalu ada pemberian contoh seperti dilakukannya melalui seperti teladan dan pendidik dan tokoh masyarakat. Lalu ada juga melalui pengembangan budaya, dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti penciptaan lingkungan pendidikan yang anti korupsi. Lalu apa sih pentingnya PAK ini? Jadi pendidikan anti korupsi itu penting karena korupsi merupakan masalah serius yang menghambat pembangunan dan merusak demokrasi. PAK ini juga dapat membantu mencegah korupsi sejak dini. PAK dapat membantu membangun generasi muda yang berintegritas dan bertanggung jawab. PAK dapat membantu mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Selanjutnya ada empathy and respect atau empati dan rasa hormat. Adalah dua konsep yang saling berkaitan dan penting untuk membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Keduanya berperan dalam menciptakan komunikasi yang efektif dan suasana yang saling menghargai.
empathy atau empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain, yang melibatkan mampu melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, seperti memahami perspektif dan pengalaman mereka, bahkan jika berbeda dari perspektif kita. Lalu berbagi emosi orang lain. Merasakan emosi mereka sampai batas tertentu, seperti ikut sedih saat mereka sedih, terus ya dan lain-lain. Lalu menanggapi perasaan orang lain dengan tepat. Contohnya memberi dukungan dan perhatian yang sesuai dengan situasi mereka. Lalu respect berarti menghargai orang lain dan hak-hak mereka. Dia juga melibatkan seperti menghargai martabat orang lain, menyadari bahwa setiap orang memiliki nilai dan layak diperlakukan dengan baik. Lalu selanjutnya ada menerima perbedaan, menerima bahwa orang lain memiliki pikiran, perasaan, dan pengalaman yang berbeda dari kita, mendengarkan dengan baik, memberikan perhatian penuh dan fokus pada apa saja yang mereka katakan. Lalu juga ada berkomunikasi secara sopan, menggunakan bahasa yang baik dan menghindari perilaku yang menyinggung. Jadi apa sih hubungan empati dan respect atau hubungan antara empati dan rasa hormat? Jadi empati ini membantu kita memahami mengapa orang lain pantas dihormati. Saat kita memahami perasaan dan pengalaman mereka, saat kita memahami perasaan dan pengalaman mereka, kita akan lebih menghargai perspektif mereka juga. Jadi respect menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi orang lain untuk berbagi perasaan mereka. Ketika orang merasa dihormati, mereka akan lebih terbuka dan mau berbagi pengalaman kepada atau dengan kita. Lalu keduanya membantu membangun kepercayaan. Saat kita menunjukkan empati dan rasa hormat, orang lain akan lebih percaya kepada kita dan merasa nyaman berada di sekitar kita. Nah, manfaatnya dari empati dan rasa hormat ini juga tentu saja banyak, yaitu salah satunya ada membangun hubungan yang lebih kuat. Hubungan yang didasari empati dan rasa hormat lebih langgeng atau lebih lama dan saling mendukung. Lalu ada manfaat meningkatkan komunikasi. Saat kita berempati dan menghormati orang lain, komunikasi menjadi lebih lancar dan efektif. Lalu di sini juga ada menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan yang penuh empati dan rasa hormat lebih menyenangkan dan produktif. Lalu manfaat empati dan rasa hormat juga dapat mencegah konflik, di mana empati dan rasa hormat dapat membantu mengelola perbedaan pendapat dan mencegah konflik, dan lain sebagainya. Lalu contoh dari empati dan respect itu seperti apa? Contoh dari empati dan respect bisa saja seperti mendengarkan dengan penuh perhatian saat teman sedang curhat, bercerita tentang masalah mereka gitu. Terus contohnya respect juga bisa meminta maaf saat kita tidak sengaja menyinggung perasaan orang. Terus membantu seseorang yang sedang kesusahan tanpa menghargai. Terus membantu seseorang yang sedang kesusahan tanpa mengharapkan imbalan. Juga menghormati orang lain meskipun orang juga menghormati orang lain meskipun kita tidak setuju dengan pendapat mereka. Itu contoh respect. Terus gimana cara kita mengembangkan empati dan respect? Jadi aktif mendengarkan bisa mengembangkan empati dan respect. Fokus pada apa yang dikatakan orang lain dan cobalah memahami perspektif mereka. Berikan perhatian penuh, hindari gangguan seperti ponsel saat sedang berinteraksi dengan orang lain. Tunjukkan minat pada perasaan orang lain. Tanyakan bagaimana perasaan mereka dan dengarkan jawabannya dengan sungguh-sungguh. Hindari prasangka kayak jangan langsung berasumsi gitu ke orang lain dan cobalah melihat sesuatu dari sudut pandang mereka. Lalu perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin dilakukan.
Lalu yang terakhir yaitu, perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Dengan mengembangkan empati dan, respect, kita dapat membangun, hubungan yang lebih baik dengan orang lain dan menciptakan lingkungan yang lebih positif di sekitar kita. Selanjutnya ada materi mengelola konflik. Jadi, mengelola konflik ini adalah proses menyelesaikan perselisihan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih dengan cara yang konstruktif dan damai. Konflik dapat terjadi dalam berbagai situasi, seperti di tempat kerja, di rumah, atau di komunitas. Tujuan utama dari mengelola konflik adalah tentu saja mencapai solusi yang win-win, di mana semua pihak yang terlibat merasa puas dengan hasil yang dicapai. Beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengelola konflik secara efektif bisa berupa identifikasi konflik, seperti mengenali tanda-tanda konflik. Beberapa tanda umum konflik meliputi ketegangan, perselisihan, dan komunikasi yang tidak efektif. Lalu temukan akar penyebab konflik itu sendiri. Pahami apa yang mendasari konflik dan apa saja yang memicunya. Lalu yang kedua ada komunikasi dengan baik. Dengarkan dengan aktif, berikan perhatian penuh kepada semua pihak yang terlibat, dan cobalah memahami sudut pandang mereka. Lalu saat berkomunikasi juga kita tentu saja harus menggunakan bahasa yang sopan dan hormat. Hindari menggunakan kata-kata kasar atau menyinggung. Lalu tetap fokus pada masalah. Hindari menyerang pribadi dan fokuslah pada menyelesaikan masalah yang ada. Lalu yang ketiga ada kita harus temukan solusi yang kreatif. Seperti kita harus melakukan brainstorm secara bersama-sama. Kita libatkan semua pihak yang terlibat dalam mencari solusi yang kreatif. Lalu bersikap fleksibel dan terbuka, bersedia untuk berkompromi dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Terus tetapkan kesepakatan yang jelas. Pastikan semua pihak memahami dengan jelas apa yang disepakati dan bagaimana kesepakatan tersebut akan dilaksanakan. Lalu yang keempat ada pantau dan evaluasi. Pastikan kesepakatan yang dibuat tadi itu dipatuhi oleh semua pihak. Komunikasikan secara terbuka jika ada masalah dalam pelaksanaan kesepakatan. Bersikaplah proaktif dalam menyelesaikan masalah yang muncul. Lalu ada juga beberapa tips tambahan untuk mengelola konflik, yaitu tetap tenang dan kendalikan emosi kita. Jangan sampai kita juga seperti tersulut ikut-ikutan berdebat dan marah-marah dan ikut konflik gitu. Lalu bersikaplah objektif dan adil dalam menilai situasi. Jadi kita juga harus netral, nggak bisa ikut-ikutan mana yang menurut kita mana kita yang harus pilih gitu. Kita harus bersikap netral. Lalu hindari membuat keputusan yang terburu-buru. Jadi kita harus pikirkan dengan baik-baik mana yang keputusan yang benar, mana yang bisa jadi akan membuat si konflik lebih besar. Lalu carilah bantuan dari pihak ketiga yang netral jika diperlukan. Lalu ada manfaat mengelola konflik secara efektif, yaitu meningkatkan hubungan. Konflik yang dikelola dengan baik dapat memperkuat hubungan antara pihak-pihak yang terlibat tadi. Meningkatkan produktivitas. Konflik yang diselesaikan dapat meningkatkan fokus dan produktivitas dalam bekerja. Meningkatkan kreativitas. Konflik dapat mendorong pemikiran yang kreatif dan solusi yang inovatif. Menciptakan lingkungan yang positif. Konflik yang dikelola dengan baik dapat menciptakan lingkungan yang lebih positif dan sportif. Jadi penting untuk diingat bahwa konflik tidak selalu merupakan hal yang negatif. Konflik dapat menjadi peluang untuk belajar dan tumbuh. Dengan mengelola konflik secara efektif, kita dapat mengubahnya menjadi sesuatu yang positif dan bermanfaat. Cukup sekian dari penjelasan dan 5 materi yang saya dapatkan dari mata kuliah Character Building. Cukup sekian dari saya.
Eee, terima kasih atas perhatiannya.